Tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi hababana bil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamal nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang kami hormati dan kami muliakan bersama Bapak Ustadz Fatur Rahman Masrukan LC, MA, MED, yang pada malam hari ini telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya, sharing ilmunya kepada kita semua yang hadir malam hari ini dalam acara Samara Kelas seri ke-6 ini. Selanjutnya, yang saya hormati kepada seluruh panitia, Formid, dari pengurus pusat hingga pengurus wilayah, kemudian kepada Salimah, PSPN Taiwan, beserta teman-teman semua, saudara-saudari kita seiman, seislam yang berbahagia pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua pada malam hari ini bisa diberikan kesempatan hadir, diberikan waktu, kesehatan semuanya, sehingga kita bisa diberikan kesempatan mencari ilmu pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya, Muhammad Gufron, selaku MC, akan membacakan susunan acara kegiatan kita, yakni Samara Kelas edisi 6, dengan tema fikih pernikahan, yakni akad nikah dan walimah. Di antaranya nanti akan dibedah rukun, syarat, dan sunnah dalam pernikahan. Adapun susunan acara yang telah disiapkan oleh panitia malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga penyampaian iklan atau sponsor ya. Kemudian yang keempat menginjak ke acara inti, kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab, kemudian foto bersama dan penutup. Nah, demikianlah susunan acara pada Samara Kelas malam ini. Sebelum kita mulai acara ke sesi selanjutnya, ada baiknya kalau kita buka acara Samara Kelas edisi 6 ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pahala dari bacaan ini nanti akan mengalir kepada kita semua yang hadir di sini dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aku pakai ini enggak, Mek? Amin. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan oleh Bapak Ian. Kepada beliau Sudah ya. Dengar suaraku, Mek? Halo? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati faulaika fil azabi muhdarun. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha
وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسناتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. Subhanallah. Alhamdulillah, tadi bersama kita telah dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Iwan. Jazakallah khair, jazakumullah khairan katsira kepada Mas Iwan atas bacaannya. Semoga bacaan tadi membuat hati kita menjadi tenang dan tentram, dan bagi yang mendengarkan memperoleh pahala dari Allah, terutama untuk yang membaca semoga mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah penyampaian iklan. Jadi acara ini dipersembahkan oleh Formit, kemudian oleh Salima PSLN Taiwan, dan tidak lupa disponsori oleh Choir Express. Mungkin pada yang bertugas videonya bisa diputarkan. Halo. Apakah videonya bisa diputar? Baik, sepertinya ada kendala teknis. Saya jelaskan saja. Jadi untuk teman-teman, Choir Express ini adalah jasa pengiriman internasional, dan teman-teman yang sudah kangen nih dengan makanan atau minuman atau produk-produk halal dari Indonesia dan ingin mengirimkannya dari Indonesia ke Taiwan, insya Allah Choir Express menyediakan jasa pengiriman internasional dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, kalau tidak salah ada promo harga diskon bagi mereka member ya yang bisa membuat dengan ID card yang nanti akan dibantu oleh Formit Store, di mana harga untuk makanan dan kosmetik ya atau herbal itu hanya 95.000 per kilogram saja, dan untuk pakaian atau garment atau aksesoris lainnya itu hanya 90.000 per kilogram. Jadi teman-teman tidak usah ragu ya yang ingin mengirimkan barang-barang dari Indonesia lewat jasa Choir Express. Nah, untuk info lebih lanjut bisa dilihat nanti di Instagram di @formitstore. Kemudian atau bisa ditanyakan langsung di line ID Isfi Kulbana. Nah, insya Allah akan dijawab segera mungkin teman-teman. Oh, ini dia. Silakan diputar.
Jadi Career Space ini adalah ahlinya paket recruitment luar negeri. Sudah selesai ya? Baik, terima kasih sekali lagi kepada Formit, kemudian kepada Salima, dan sponsor utama kami, Career Express. Yang selanjutnya adalah kita akan menginjak ke acara inti, yakni kajian Samara Kelas edisi 6 dengan tema fikih pernikahan. Adapun hari ini yang akan memberikan kajian adalah Ustadz Fathur Rahman Masrukan LC MA MED. Izinkan saya membacakan riwayat atau CV beliau. Nama lengkap adalah Fathur Rahman Masrukan LC MA MED. Beliau kelahiran Kudus 12 Juni 1978, telah beristri, sudah adalah suami dari seorang istri dan ayah dari 3 anak. Nah, insya Allah anaknya 3 laki-laki semua. Kemudian beliau memiliki riwayat pendidikan S1 di Lipia, Jakarta, Fakultas Syariah. Kemudian S2 beliau 2 kali ini di Universitas Islam Omdurman, Fakultas Syariah di Sudan. Kemudian Ma'had Al-Khartoum Ad-Dauli di Sudan juga. Kemudian beliau telah lulus menyelesaikan S3 juga di Fakultas Syariah Universitas Al-Quran Al-Karim. Beliau merupakan sosok yang luar biasa, teman-teman. Dari riwayat organisasi dapat kita ketahui beliau adalah Ketua Ikatan Dai Indonesia Surabaya, ya, Ikatan Dai wilayah Surabaya, kemudian pembina Yayasan Dompet Quran Amanah, kemudian merupakan Dewan Syariah, Ponpes, SMPIT Permata Surabaya. Saat ini beliau adalah dosen di STI Sekolah Tinggi STI DKI Ar-Rahmah Surabaya, kemudian pengajar Sekolah Umroh dan Haji di Travel Ar-Rihal, kemudian pengisi kajian fikih di Suara Muslim, ya, 93.8 FM Surabaya. Nah, teman-teman yang ingin lebih dekat dengan beliau bisa mencari di media sosial, ya, di IG ini di @fathurrahmanmasrukan atau dicari di Google di Fathur Rahman Masrukan. Baik, itu adalah sekilas tentang CV beliau. Untuk lebih mempercepat waktu, nanti setelah ada kegiatan nanti setelah ceramah akan diadakan tanya jawab. Demikian waktu dan tempat, kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian rahimakumullah, malam hari ini saya diamanai untuk bisa menjumpai antum semuanya, walaupun di dunia maya, tapi masih bisa bertemu. Semuanya ini di Taiwan apa ada yang di Indonesia bersama saya? Semua di Taiwan, nggih? Di Taiwan, Ustaz. Ada yang dari Indonesia, Ustaz. Ada yang dari Indonesia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam sebuah majelis yang mulia, majelis yang
Allah menurunkan banyak rahmatnya, yaitu majelis ilmu, dan disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mendapati ada taman surga, maka hendaknya kalian ikut bergabung di situ. Yang dimaksud adalah hilakut dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya pada malam hari ini mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang pernikahan, ya. Tentu membicarakan hukum-hukum tentang pernikahan ini ya tidak bisa secepat yang kita bayangkan karena memang sifatnya sangat detail. Tapi nanti kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, maka dipersiapkanlah dari sekarang. Saya lebih suka diskusi daripada menyampaikan. Karena menyampaikan saya tidak tahu, ya, apalagi di dunia maya ini tidak bisa dilihat sedang apa begitu ya, mungkin sedang santai dan lain sebagainya. Kira-kira ini saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Di Sekarang, sini insya Allah terakhir pukul 10 malam di waktu Taiwan, atau di Indonesia mungkin jam 9 malam. 9 ya. Saya menyampaikan sekitar kurang lebih 1 jaman materinya tentang syarat dan rukun perkawinan, ditambah lagi mungkin hal-hal yang sifatnya sunnah dalam sebuah prosesi akad pernikahan. Secara umum bahwa yang namanya pernikahan ini adalah bagian dari ibadah yang sangat besar, ya, dan merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai berani menjamin orang yang pernikahannya benar, gitu ya, itu berarti menyempurnakan separuh agamanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ruzika lahu imra'atun salihah, faqad istakmala syatra dinihi." Siapa yang dia dikaruniai wanita solehah, maka dia menyempurnakan separuh agamanya. Artinya memang antara laki-laki dan perempuan ini ketika menikah, maka dia akan menyempurnakan agamanya separuh. Falyattaqillaha fi syatril baqi. Maka hendaknya dia berusaha menyempurnakan iman yang tinggal separuh itu. Ya. Jadi nikah bukan hanya sekedar ketika bertemu dua orang saling mencintai, kemudian ada sebuah komitmen untuk menikah. Lebih dari itu, pernikahan ini adalah dalam rangka bagaimana pernikahan itu mensupport ibadah-ibadah, mensupport ya sisi-sisi manusiawi yang bisa mengakibatkan maksiat. Maka mengetahui tentang pernikahan yang benar agar tidak terjerumus ke dalam pernikahan yang salah itu sesuatu yang fundamental, begitu ya. Saya ceritakan sedikit sebuah kisah ya sebelum kita masuki sesuatu yang sifatnya fikih gitu ya. Ada dulu itu seorang syekh namanya Abdullah Al-Qasimi. Ini adalah cerita nyata. Beliau ini adalah seorang yang giroh keislamannya sangat luar biasa. Sampai beliau disegani oleh para ulama. Beliau mengarang sebuah buku yang buku itu membela Islam dari serangan-serangan orang liberal, ya, orang sosialis, orang ateis. Beliau di dalam bukunya itu Islam sebagai sebuah ajaran yang komprehensif, yang sempurna, gitu ya.
tetapi kemudian dalam perjalanan hidupnya tidak semulus yang dibayangkan. Ternyata dia diuji dengan jatuh cinta kepada seorang wanita yang sangat cantik tetapi ateis. Dalam benaknya nanti kalau dia menjadi istriku, dia nanti bisa sadar menjadi seorang muslimah yang baik, itu dalam hatinya. Dinikahilah perempuan itu. Alih-alih dia bisa memperbaiki istrinya, dia malah terpengaruh dengan pemikiran istrinya, yang kemudian dia mulai imannya semakin terdegradasi, kemudian juga lama-lama dia menjauhi para ulama yang baik. Akhirnya pemikirannya kemudian menjadi seperti orang ateis, dan akhirnya dia bukan malah menyadarkan istrinya, tetapi malah menjadi orang yang ateis. Akhirnya dia mati dalam kondisi itu. Jadi jangan menyepelekan yang namanya pernikahan, karena pernikahan ini adalah taruhan agama. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, ketika menikah, tujuan utamanya adalah bagaimana saya mendapatkan Jannatul Firdaus yang paling tinggi, yang al-a'la, yang paling tinggi. Itu tujuannya, ya. Itu tujuan dari perempuan, itu juga tujuan dari laki-laki. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk pelan-pelan ya pendekatan fikih, karena kalau kita sebut syarat dan rukun ya berarti ya pendekatannya adalah pendekatan fikih begitu. Ya, kalau kita berbicara rukun berarti sesuatu yang mesti ada, atau pekerjaan yang memang harus dilakukan dalam sebuah ibadah tersebut. Kalau sudah dinamakan rukun ya, seperti misalnya takbiratul ihram dalam sholat, itu adalah rukun, maka nggak mungkin seorang sholat tanpa takbiratul ihram. Maka kalau takbiratul ihramnya salah, ya sholatnya nggak salah semua. Ya, belajar tentang rukun ibadah itu memang sangat penting karena berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Jangan sampai kurang. Ya, jangan sampai kurang rukun itu. Kalau rukun itu sampai kurang, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Itu juga yang namanya pernikahan, maka yang namanya rukun ini sesuatu yang harus ada dan tidak boleh tidak ada. Di antara madhab yang paling ketat di dalam masalah pernikahan itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini di antara madhab yang terutama dalam masalah kehormatan itu sangat menjaga kehati-hatian, terutama di dalam menjaga kehormatan. Kalau di dalam pernikahan ini yang dijaga itu adalah ya tidak hanya kehormatan dari mempelai, tapi juga kehormatan keluarga secara keseluruhan. Ya, kalau kita berbicara kehormatan, tidak hanya menjaga kehormatan pengantin, gitu ya, mempelai laki-laki perempuan. Ya itu dijaga sekali di dalam Islam. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga nasab, keturunan keluarga besar. Karena nilai sebuah keluarga itu adalah ketika terjaga kehormatan keluarganya itu, keluarga besarnya. Maka jangan bermain-main dalam wilayah kehormatan ini. Oh, saya misalnya, makanya yang namanya perempuan itu nanti terkait dengan walinya, gitu ya. Walinya, kalau walinya bermasalah, ya tidak sah gitu pernikahannya.
Yang pertama, rukun pernikahan adalah adanya calon suami dan istri. Ada. Artinya bahwa laki-laki dan perempuan itu harus ada. Karena pernikahan secara fitrah itu memang antara laki-laki dan perempuan gitu. Kalau antara laki-laki dan perempuan itu tidak disebut pernikahan di dalam Islam. Itu adalah sebuah penyelewengan yang harus diperangi di dalam Islam karena itu adalah penyakit kejiwaan. Ya. Sekarang sudah mulai marak lagi orang-orang yang berani menampilkan pola hidup suami-suami atau istri dan istri. Nah ini. Jadi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adanya wali nikah, ya. Adanya wali nikah. Kita pegang yang ini ya. Walaupun di dalam dunia Arab sendiri ada juga di antara undang-undang itu yang dibolehkan seorang wanita yang dewasa itu bisa menikah sendiri berdasarkan mazhab Imam Hanafi. Akan tetapi kita Indonesia itu menganut mazhab Syafi'i dan dalam masalah kehormatan, terutama pada zaman sekarang, kehormatan itu memang harus dijaga dengan amat sangat. Apalagi di dunia sekarang ini banyak orang yang sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai saksi. Kemudian yang ketiga adanya ijab qabul. Ijab qabul ini artinya adalah serah terima yang dilakukan oleh wali dari wanita dan mempelai laki-laki. Ada ijab qabul yang jelas. Ya. Kemudian yang keempat adanya dua saksi laki-laki tentunya. Ya. Dalam masalah pernikahan tidak diperbolehkan saksi perempuan. Harus dengan syahidai adlin. Ya. Dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil itu artinya adalah dua saksi yang memang layak diterima dalam akad pernikahan itu. Karena zaman sekarang itu kalau tidak dikasih batasan adil, ini bisa orang bayaran nanti, ya kan? Zaman sekarang itu banyak orang yang tidak layak untuk dijadikan saksi karena dunia ini sudah banyak hoax, ya. Hoax yang bahkan dengan sesuatu yang sedikit itu bisa ditukar ya dengan sesuatu yang besar. Ya. Artinya dengan nilai materi yang tidak seberapa bisa menyebabkan orang berbohong dan berbohongnya itu bisa menyebabkan sesuatu yang sangat-sangat besar. Kemudian yang kelima adalah adanya mahar. Ya. Adanya mahar. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, ini rukun dari sisi fikih ya. Kemudian syarat calon suami. Nah, ini juga perlu dilihat dan menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah beragama Islam. Kalau seandainya yang laki-laki itu non-muslim, maka akadnya adanya akad itu seperti tidak adanya akad. Kemudian yang kedua, bukan mahram dari calon istri. Jadi harus betul-betul dipastikan dia itu bukan mahram. Baik mahram dari sisi nasab atau mahram dari sisi persepersusuan begitu. Pada zaman Rasulullah SAW ada dua orang yang mencintai bergandengan tangan ketemu Rasulullah SAW. Pada saat itu ada seorang ibu-ibu di depan Rasulullah SAW bilang, saya arda'tukuma, saya itu
pernah menyusui kalian berdua gitu ya. Saya dulu pernah menyusui kalian berdua. Mendengar itu sepasang suami istri itu kaget. Kalau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, gimana ini ibu-ibu ini bilang kita berdua pernah disusui bareng?" Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa waqad qila." Loh, kamu kan sudah dikasih informasi tentang itu. Ya udah, nurut aja yang lebih tahu ibu susumu itu. Jadi kemudian terpaksa memang harus dipisahkan. Nah, seperti itu kasus kayak gitu itu memang ya itu dengan izin Allah kadang disampaikan melalui orang lain. Justru harus bersyukur karena kalau diteruskan nanti malah jadinya ruwet nasabnya nanti, ya ruwet nasabnya nanti itu. Kemudian dalam kondisi rela dan tidak terpaksa, karena orang yang mukroh atau yang dipaksa itu tentunya ya tidak bisa. Tidak sedang melakukan ihram atau tidak dalam posisi dia niat ihram begitu ya. Kemudian yang kelima, tidak punya istri yang haram dimadu dengan calon istri. Artinya tidak boleh mengumpulkan dua orang yang bersaudara, misalnya perempuan yang perempuan. Dia mau madu tapi yang haram. Atau anak dan ibunya gitu ya. Atau apa namanya, bibi dan keponakannya sama-sama perempuan terus dinikah bareng, itu tidak boleh. Kemudian tidak sedang punya istri 4 ya. Kemudian untuk syarat calon istrinya, yang pertama beragama Islam atau ahlul kitab. Ini juga masih menjadi, nanti kalau beragama Islam ya sepakat, tapi ahlul kitab ini masih menjadi perdebatan. Apalagi pada zaman sekarang gitu ya, kelemahan agama suami atau ketidakjelasan istri dalam masalah agama itu justru membuat nanti anaknya menjadi tidak jelas. Jadi kenapa dibolehkan dari ahlul kitab? Tentunya diharuskan suami ini menjaga akidah anak-anaknya. Kalau akidah anak-anaknya tidak dijaga, ya menjadi haram adanya, karena berarti membiarkan anaknya menjadi calon penduduk neraka gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jangan, wah berarti Kristen misalnya boleh gitu ya. Yahudi boleh berarti ya. Oh, apalagi ya, tetapi dia tidak memperhatikan apa yang akan terjadi pada anak saya. Jangan seperti ada seorang artis di Indonesia gitu ya, yang dia menikah, dia perempuannya menikah Kristen ya, Nasrani ya, laki-lakinya Muslim, dan laki-lakinya ini tidak bisa menjaga anaknya ketika dapat kelahiran bayi. Mungkin bapaknya mengandani, tetapi kemudian istrinya memperdengarkan lagu-lagu Kristiani. Gitu. Nah, ini kan menjadi berbahaya. Ya. Laki-laki yang belum bisa menjaga anaknya dari hal semacam ini. Kalau mungkin di dalam Al-Quran memang dibolehkan, tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pada zaman sekarang itu sangat sulit untuk dibolehkan. Ya kayak inilah misalnya nikah di bawah tangan misalnya, direstui oleh wali, dinikahkan, nggak usah dicatatkan ke pemerintah misalnya. Itu dari sisi agama sah, tapi dari sisi bahayanya banyak sekali. Ya. Makanya kalau bisa menikah itu langsung dicatatkan. Kalau misalnya ada hukum tidak mencatatkan pernikahan, boleh jadi lebih banyak tidak bolehnya daripada bolehnya. Karena apa? Karena untuk menjaga kemaslahatan istri, kemaslahatan anak. Kalau laki-laki mah dia bisa kemana saja, tapi kalau istri
Kalau dia dinikah ya tanpa surat, ini berbahaya nanti. Berbahaya dengan mudah bisa dicerai atau sengaja tidak dicerai supaya dia tidak bisa menikah dan lain sebagainya. Anaknya nanti dari sisi aktenya juga bermasalah dan lain sebagainya. Banyak masalah yang muncul di zaman di mana agama tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan. Kita itu di zaman yang kata Rasulullah SAW mungkin, atau kata Allah ya, kata Allah itu adalah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Akan datang nanti generasi belakangan yang dia itu menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Bahaya ini. Bahaya orang yang dia tidak sholat dan memperturutkan hawa nafsu bisa melakukan apa saja tanpa merasa berdosa. Ya. Kemudian tidak ada halangan syarak, tidak bersuami, artinya masih ada akad dengan suami. Yang pertama kok dia nikah lagi, oh ini berzina. Ya. Bukan mahram, tidak dalam masa iddah, ini harus dipastikan. Ya. Kemudian yang ketiga, terang bahwa dia wanita, bukan khuntha, banci. Keempat, tidak dipaksa. Sampai seorang wanita pun dia tidak boleh dipaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh kita supaya bertanya kepada wanita yang ingin dinikahkan, jangan asal paksa, karena pemaksaan itu akibatnya berkepanjangan, ya, berkepanjangan yang tentunya akan menyiksa anaknya begitu. Tidak sedang ihram haji atau umroh seperti tadi ya. Kemudian wali ya, untuk wali ini jumhur itu mengatakan bahwa wali itu hukumnya adalah wajib begitu ya, ada dan menjadi rukun di dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih seperti hadis ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliyya fanikahuha batilun. Nikah seorang wanita tanpa izin walinya itu hukumnya adalah batil. Jadi ini perlu diperhatikan. Tanpa wali itu ya baik yang masih gadis maupun janda. Jangan janda kemudian tanpa wali. Apalagi di dalam mazhab Syafi'i harus pakai wali. Nggak boleh nikah walaupun janda itu dia tidak pakai wali begitu. Nah, walinya kalau janda nanti ya ada aturannya gitu. Ya tetap yang pertama itu ya ayahnya. Ya, ayahnya yang paling pertama ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan sebelum ya akad pernikahan masing-masing itu harus betul-betul disampaikan bahwa dia akan dinikahkan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melafalnya seperti ini ya? La tunkahul ayyimu hatta tustamar, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Qalu ya Rasulullah fa kaifa idnuha? Qala antaskut. Seorang janda itu tidak boleh dinikahkan kecuali diminta perintahnya. Maksudnya karena dia sudah pernah mengalami. Orang yang terjaga atau wanita yang terjaga kehormatannya, terjaga fitrahnya, itu biasanya memang diem dalam menghadapi masalah seperti enggak aktif. Kalau zaman sekarang sudah mulai aktif ya. Kalau kenapa Rasulullah pakai tungkah ya, dinikahkan? Kenapa
tidak bilang apabila seorang janda ingin menikah gitu. Karena memang salah satu keistimewaan dari sifat perempuan itu adalah al-haya, yaitu rasa malu. Baik dia sudah menikah atau bahkan sebelum menikah, malunya itu ya harus tetap terjaga. Kalau zaman sekarang kan tidak. Wanitanya sudah banyak yang kehilangan rasa malu. Ya. Kita lihat zaman sekarang, perempuan bawa laki-laki yang tidak mahram ke rumah, dikenalkan orang tuanya itu sudah sesuatu yang wajar. Interaksi yang intens ya dengan lain jenis membuat mata ini sudah tidak terjaga lagi. Berbeda dengan kondisi wanita-wanita zaman dulu. Maka di dalam mazhab Syafi'i yang namanya wanita dan mazhab Ahmad ya, kalau mau mengambil pendapat dari mereka, wanita itu tertutup semuanya, nggak kelihatan wajahnya. Itu yang asli dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, kalau misalnya di Indonesia hal itu dicela, itu justru malah sebenarnya mencela mazhabnya sendiri. Nah, jadi kemudian ada yang memilih membuka wajahnya dan itu tidak termasuk aurat, itu ya mazhab yang lain. Akan tetapi untuk menjaga rasa malu perempuan sampai di dalam mazhab Syafi'i itu sangat ketat sekali. Ya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dan. Dan seorang gadis itu dinikahkan, tidak boleh dinikahkan sampai dia itu dimintai izinnya. Gimana? Nah, kamu sudah siap toh? Gitu. Kemudian para sahabat ini mengatakan, bagaimana kita mendapatkan izin? Kadang dia diam gitu ya. Enggak ngomong. Fakaifa itu, yaitu antas udah dia diam itu sudah merupakan tanda dia mau. Artinya bahwa terjaganya wanita yang sedemikian rupa menjadi bekal nanti ketika dia punya suami, tidak ada yang dia taati kecuali suaminya. Maka hendaknya seorang ayah itu harus dekat dengan anak perempuannya. Kenapa? Kalau jauh dari ayahnya, ya, kalau jauh dari ayahnya, biasanya dia akan mencari sandaran selain ayah. Kalau dia mempunyai sandaran ayahnya, dia akan mencari saya ingin, bahkan kadang dia tidak mengungkapkan. Ayahnya yang nyariin itu langsung setuju begitu. Jadi keredoan ya, keredoan mempelai ini adalah salah satu modal besar untuk kehidupan nanti berumah tangga. Jangan sampai orang tua memaksakan kehendak tanpa izin daripada anaknya yang ingin menikah. Sedangkan syarat wali nikah balik berakal merdeka, kesamaan agama, laki-laki ya, adil, ya, bukan fasik dan bijak. Ini nanti kita bisa kuatkan dengan ini urutan yang berdasarkan wali ya, wali berdasarkan urutan ini harus urut ini ya, urut ya. Yang pertama yang berat menjadi wali itu ayah. Kalau ada ayah, kakek ke bawah itu nggak boleh menikahkan. Sebagaimana juga kalau ayah nggak ada digantikan kakek, itu ke bawah tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak ada ayah, tidak ada kakek, ada anak laki-laki, maka ke bawah tidak dibolehkan. Jadi ini susunannya adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Karena memang di Indonesia yang berlaku adalah undang-undang yang disusun berdasarkan mazhab Syafi'i. Tidak menjadi masalah. Yang penting ayahlah yang pertama menjadi wali. Itu sepakat semua. Soalnya apa?
Karena kalau kita lihat ayah ini adalah pemilik daripada anak-anaknya. Ya. Anta wa maluka li abika. Jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian untuk fa in istajaru, jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali wanita yang tidak mempunyai wali. Khususnya wanita-wanita yang terlahir dalam kondisi kecelakaan misalnya. Ya. Jadi ayahnya nggak ada, karena memang ayah biologisnya itu tidak dianggap apa-apa kecuali dengan akad nikah yang sah. Kalau seandainya terjadi kecelakaan, maka anaknya itu hanya dinisbatkan kepada ibunya. Nanti yang menikahkan itu adalah wali hakim. Legalitas dua saksi, Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, tidak boleh menikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Syarat saksi yang menghadiri akad nikah harusnya 2 orang laki-laki, muslim, balik, berakal, melihat, mendengar, serta mengerti, paham akad nikah. Kita agak cepat saja. Ijab qabul ya, ijab qabul ini ketentuan ijab qabul ini biasanya yang sering memang ya agak istimewa juga di Indonesia ini. Yang namanya ijab qabul itu memang tidak harus dalam kondisi pegangan tangan begitu ya, salaman begitu ya. Kalau di Indonesia itu betul-betul sangat khidmat begitu ya, antara wali dan calon mempelai itu betul-betul memegang tangan gitu. Padahal memegang tangan itu bukan bagian dari ijab qabul sebenarnya, tetapi sebenarnya sebagai bentuk begitu dekatnya ya antara laki-laki dan calon mertua gitu ya, atau wali daripada perempuan. Kemudian lafal yang digunakan adalah lafal nikah dan tazwij. Yang kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia itu adalah nikah dan kawin gitu, sama aja. Boleh pakai 1, boleh pakai 2. Biasanya kalau di Indonesia itu ya pakai 2, saya nikahkan dan saya kawinkan, dipakai semuanya. Itu juga sebagai penguat dan tidak menjadi masalah. Pakai 1 juga tidak menjadi masalah. Itu menurut pendapat jumhur ya. Sedangkan Imam Hanafi itu membolehkan dengan kalimat lain. Ya. Misalnya hibah. Hibah itu pemberian ya. Saya hibahkan, itu ada di dalam Al-Qur'an itu, wamra'atan wahabat nafsaha gitu. Perempuan yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Nah, itu kemudian dibolehkan di dalam mazhab Hanafi menggunakan kata-kata hibah. Dan tamlik juga boleh. Saya pindah milik kan ya. Tapi saya kira pendapat jumhur ini akan menjadi pilihan yang paling tepat. Kenapa? Karena untuk menghindari perselisihan. Ya. Kata-kata yang memang disepakati oleh jumhur ya udah dipakai saja. Nah, ini tentang masalah pernikahan. Ini sudah pembahasan sekilas tentang syarat dan rukun sudah selesai. Saya akan membahas tentang masalah sunnah-sunnah di dalam pernikahan, belum sempat saya terjemahkan. Ini saya ambil dari madhab Syafi'i tentang sunnah-sunnah pernikahan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, sunnah pernikahan itu apabila dilakukan
tentunya pahalanya sangat besar. Ya. Karena apa? Justru sunnah-sunnah inilah yang sebenarnya kemudian menjadi syiar di dalam Islam. Syiar yang dimana bahwa untuk menghalalkan sebuah kehormatan ya antara dua orang yang tidak pernah kenal, dua orang yang haram ketika saling memandang, dua orang yang haram ketika saling memegang, kemudian dia dibolehkan di dalam syariat. Maka perlu syiar-syiar yang menunjukkan sejauh mana Islam memperhatikan masalah ini. Agar tidak sembarangan. Karena kalau sembarangan ini masalah kehormatan. Ya, tidak hanya kehormatan kedua mempelai, tetapi juga kehormatan keluarga besar. Jadi nanti ya yang sudah menikah, maka bahagiakanlah keluarga besar. Ya, jadi harus menjadi pelopor, harus menjadi orang yang memperkuat, ya, yang memperkuat silaturahim keluarga besar setelah menikah. Yang menjadi perekat, yang menjadi lem begitulah. Dengan kehadiran dua ini antara keluarga istri, keluarga suami ini semakin rukun dan semakin kuat. Gitu. Nah, ini sebagai syiar, ya syiar. Apa saja dalam rangkaian pernikahan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah khitbah. Nah ini ada khitbah, bukan khutbah, tapi khitbah. Kalau khutbah tulisannya sama, tapi bunyinya berbeda. Ya. Berasal dari khotbah sih, sama saja sih. Dari satu asal kata, yaitu khotbah. Ya. Kalau khotbah itu artinya adalah berbicara. Dan memang antara khutbah dan khitbah ini ada kesamaan makna, ya ngomong begitu. Maksudnya adalah khitbah ini adalah seorang laki-laki yang menyampaikan sesuatu, omongan kepada wali dari perempuan untuk menikahi. Dan Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, idza arada ahadukum an yakhtub li hajatin min nikahin wa gharihi falyaqul. Jika seseorang ingin ngomong karena sebuah hajat seperti nikah dan lain sebagainya, maka mengatakan yang disebut dengan mengatakan kebaikan, doa, ya. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi khitbah ini adalah untuk menjajaki apakah ada kemungkinan seorang laki-laki ya, itu betul-betul pertama serius, kemudian yang kedua adalah apakah walinya itu menyetujui. Ya, maka ngomongnya itu adalah kepada walinya. Mungkin kita perlu belajar ya. Fatimah anak Rasulullah SAW, karena cantiknya itu juga pernah dilamar beberapa sahabat. Salah satunya adalah Abu Bakar. Tetapi ketika Abu Bakar melamar gitu ya, Rasulullah SAW mengatakan dia masih kecil. Gitu. Jadi boleh ya. Seorang wali itu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu itu boleh menolak, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Jadi khitbah ini
sebenarnya adalah permulaan ya, seseorang ingin berkenalan dengan keluarga dari perempuan gitu. Ya, tapi pada zaman sekarang yang namanya khitbah ini sudah setengah jadi, ya, setengah jadi datang dengan rombongannya sangat besar. Oh, lamaran, harusnya lamaran itu ya bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau zaman sekarang ya, khususnya di daerah Jawa, kalau udah lamaran ini berarti sudah diterima. Ada sebuah kebiasaan ya di negara Muslim wilayah Uni Soviet ya, yaitu Tajikistan atau Uzbekistan, saya lupa. Itu ketika melamar itu belum tentu diterima gitu. Jadi nanti keluarga perempuan itu menyediakan akan memberikan minuman. Kalau minumannya pahit itu berarti karena ya pahit artinya kopi pahit begitu ya, berarti dia itu ditolak gitu. Kalau manis berarti diterima. Jadi nanti tahu diri dan tidak perlu ngomong, tergantung nanti suguhannya itu kopinya pahit atau manis gitu ya. Kalau pahit ya berarti ditolak, kalau manis berarti diterima. Gitu. Khitbah ini juga dalam rangka untuk apa? Untuk ada fasilitas saling memandang, dipertemukan. Itu sebenarnya pada saat itu saya memandang khitbah, saling memandang kira-kira cocok nggak gitu. Walaupun pandangan sekilas jumhur mengatakan yang boleh dipandang itu ya wajah gitu ya, wajah ya dibuka, kalau seandainya pakai cadar itu ya dibuka begitu. Kira-kira cocok. Kalau zaman sekarang mah tidak perlu nandur lagi karena sudah sering kenal gitu ya, mempercepat. Kalau zaman dulu itu kan wanita jarang keluar gitu ya, kemudian betul-betul pemalu memperlihatkan wajahnya. Kalau zaman sekarang bahkan wanita itu lebih suka selfie daripada laki-laki gitu ya. Kemudian yang kedua yang disunahkan itu adalah ad-du'a lizaujain. Ini adalah ketika walimah ya, atau ketika tidak walimah juga ya, berdoa dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, semoga Allah memberkahi engkau dalam kebahagiaan, dalam hal-hal yang membuat kalian bahagia, dan Allah juga memberkahi dalam kondisi kalian dalam kesempitan, perjuangan, dalam kondisi terkena musibah, alaika ya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi memang kehidupan rumah tangga ini kehidupan yang banyak seninya. Ya, banyak manis pahitnya, banyak asin asamnya begitu ya, bercampur menjadi satu. Itulah kalau kita bisa memaknai kehidupan rumah tangga yang baik, pahalanya itu memang sangat besar sekali gitu, sangat besar sekali. Sehingga berjuanglah untuk tetap menjadi seorang suami yang baik, dalam kondisi ekonomi baik, dalam kondisi ekonomi buruk. Berusahalah menjadi seorang istri yang baik dalam kondisi ekonomi baik atau dalam kondisi ekonomi buruk. Ya, semuanya itu kembali kepada niat awal memang. Ketahanan dalam berumah tangga itu memang dari awal dulu. Cita-citanya berumah tangga itu ingin beribadah atau hanya untuk mencari kesenangan. Kalau wanita ingin mencari kesenangan salah, karena dia harus melahirkan dan itu sangat sakit sekali. Kalau mencari kesenangan sangat salah,
Karena apa? Karena dia harus mengurusi rumah tangga dan membahagiakan suami, mengkhidmat suami, full service gitu ya. Itu pekerjaan yang berat, ya, pekerjaan fisik, ya, pekerjaan jiwa raganya itu memang. Sehingga Rasulullah itu pernah berpesan kepada seorang perempuan bahwa innama huwa jannatuki wa naruki. Seorang suami itu posisinya dia bisa menjadi surgamu dan bisa menjadi nerakamu. Makanya ya, seorang suami juga begitu. Kalau niatnya untuk beribadah, maka perjuangannya sangat luar biasa. Seorang suami menjadi seorang suami itu dia harus bisa menjadikan keluarganya itu yaitu tadi tidak hanya baik bagi dirinya, istrinya dan anaknya, tapi keluarga besar harus bisa menyatukan semuanya. Pekerjaan yang begitu berat. Tetapi kalau itu dibalut dengan mencari ridha Allah, insya Allah kebahagiaan akan dia dapatkan. Makanya barakallahu laka atau laki, wa baraka alaika atau alaiki, wa jama bainakum bi khair fi khair. Ini adalah doa yang memang sangat bermanfaat bagi perjuangan istri maupun suami dalam menghadapi rumah tangga. Ya, riak-riak banyak. Ada riak gelombangnya besar, ada riak gelombangnya kecil, ada macam-macam fitnah, ada macam-macam rumah tangga. Kemudian doa ini harus kita berikan kepada teman-teman kita dengan tulus ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah i'lan akdi zawaj, yaitu mengumumkan supaya tidak terjadi fitnah, mengumumkan akad nikah. Ya, dalam bentuk apapun, dalam bentuk media sosial dan lain sebagainya, agar lebih terjaga. Perempuan memang terjaganya itu ketika dia sudah diketahui mempunyai suami. Dan saya secara pribadi berpesan kepada diri sendiri maupun kepada kita semuanya, untuk perempuan itu jagalah dari medsos. Ya. Medsos ini sangat berbahaya. Hanya dengan sarana foto itu bisa menghancurkan rumah tangga. Banyak jenis sihir itu hanya butuh gambar untuk bisa membuat hancurnya rumah tangga. Maka hati-hatilah dengan medsos. Bijaklah dalam menggunakan medsos, terutama perempuan, begitu ya. Jangan banyak bermain-main dengan medsos, gitu. Kemudian yang terakhir, ini nanti kemudian kita bisa jawab diskusi ya, adalah walimah. Walimah ini adalah menyelenggarakan makan. Walimah itu ya ta'amul makanan pengantin dengan mengundang orang. Intinya sebenarnya walimah itu ya tidak mengharapkan hadiah atau tidak mengharapkan sumbangan, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan yang baik menyumbang tanpa harus merasa menghutangi. Nah, ini kadang yang salah itu merasa seperti menghutangi, dia harus membayar nanti. Jangan. Inti dari walimah itu adalah untuk makan-makan. Kata Rasulullah, aulim walau bisyah, selenggarakan makan-makan walaupun dengan satu kambing begitu. Ini banyak tentang hadis-hadis tentang masalah walimah, tapi ya cukuplah kita singgung ya, kita perkaya dengan diskusi dari kita semuanya. Intinya adalah pernikahan ini ibadah, ya, ibadah yang disebut Rasulullah SAW separuh dari agama. Marilah kita betul-betul
memahami dengan baik prinsip-prinsip di dalam pernikahan agar pernikahan kita ini adalah pernikahan yang barokah baik dalam kondisi suka maupun duka. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahan, penyampaian ilmunya yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab Ustaz. Ini saya telah mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta. Tapi sebelum itu mungkin dari peserta di sini ada yang ingin menanyakan langsung. Saya persilahkan. Baik. Ini karena mungkin banyak perempuannya Ustaz, malu-malu sepertinya. Jadi pertanyaan ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang ingin saya sampaikan. Insya Allah semoga Ustadz berkenan untuk menjawab. Yang pertama adalah bagaimana hukum menikahkan seorang wanita dalam keadaan hamil di luar pernikahan sebelum anaknya lahir. Jadi dalam keadaan hamil menikah Ustadz. Yang pertama. Yang kedua, jika menikahkan anak dan diwakilkan ke wali hakim, apakah ada akad khusus untuk menyerahkan ke wali hakim ini? Jadi mungkin di daerah-daerah tertentu itu meskipun ada mempelai wanita itu ayahnya ada sehat walafiat, tapi menyerahkannya ke wali hakim. Nah ini adakah syarat-syarat yang harus diberikan Ustaz? Gitu. Yang ketiga, mungkin ketiga dulu ya Ustaz ya. Apakah sah seorang laki-laki yang menikah lagi nih, maksudnya menikah lagi tanpa pengetahuan istri yang pertama, bahkan mungkin sudah sampai punya anak. Jadi yang ditanyakan sah atau tidaknya dulu Ustaz. Terima kasih. Iya. Ini pada zaman sekarang ini memang gini ya, yang penting itu melakukan, nanti urusan belakangan gimana gitu. Serah ya. Jadi ikhwah sekalian rahimakumullah, mengenai masalah ini ada memang perbedaan pendapat para ulama. Apabila yang menikahi itu adalah orang yang menjadi sumber biologisnya, laki-laki biologis ya, yang melakukan bersama dia. Kalau orang lain tentu tidak diperbolehkan, karena nanti tentunya akan terjadi percampuran nasab, ketidakjelasan nasab. Jadi misalnya dari orang lain, jadi zinanya itu dengan A, ya, kemudian nikahnya dengan B, gitu. Itu tentunya para ulama jelas itu melarang nanti karena apa? Terjadi yang namanya ikhtilatun nasab ya, dan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Adapun kalau yang menikahi ya, yang menikah itu adalah orang yang melakukannya dan betul-betul itu dari air maninya. Kalau dia sebagian ulama mengatakan membolehkan apabila keluarga besarnya adalah keluarga yang terhormat. Dan dia adalah wanita terhormat, laki-lakinya adalah laki-laki terhormat, untuk istilahnya menjaga kehormatan. Ya, itu boleh asal sekali lagi tidak telat, asal kelahiran bayinya diprediksi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu kan prematur yang paling prematur itu ya 6 bulan. Tetapi kata para dokter zaman sekarang, bayi umurnya 6 bulan lahir itu tidak mungkin hidup. Makanya ya di dalam mazhab Syafi'i itu kan pernah terjadi begini. Ada seorang laki-laki itu lapor kepada saya, Ustadz, saya mau menikah sama
perempuan. Nah, perempuan ini setelah dicek aktenya itu tidak atau kurang dari 6 bulan pernikahan bapak ibunya. Nah, inilah pentingnya pencatatan nikah ini. Jadi tanggal lahirnya anak ini itu kalau dihitung dengan tanggal pernikahan bapak ibunya itu tidak sampai 6 bulan. Jadi naibnya ini atau yang mau menikah ini, saya mau menikahkan, tapi ini kurang dari 6 bulan, berarti ini bukan dari hubungan yang benar gitu. Karena di dalam mazhab ini harus 6 bulan. Nah, itulah ya kemudian nggak bisa, kami nggak bisa menikah, berarti kamu itu walinya bukan, kamu nggak punya bapak, kamu ini nanti walinya wali hakim. Nah, ini kan tambah rumit ya. Makanya kalau dari orang yang menghamili, ya kalau orang yang menghamili itu baik, kalau enggak. Oleh sebab itu para ulama tidak boleh, pokoknya sampai lahir dulu. Itu ada jumhur ya. Walaupun laki-laki itu yang menghamili, pokoknya ditunggu, tidak sah pernikahan yang sudah ada isinya. Nah, itu pada zaman sekarang kayaknya lebih harus diterapkan itu aja. Karena apa? Karena melihat orang-orang dengan mudah nanti saya nikahin kamu, hamil gak apa-apa tak nikahin kamu. Nah, ini gampang-gampang melakukan perzinahan dengan harapan nanti masih bisa nikah. Kalau kayak begini ini malah membantu kemaksiatan. Kalau menurut saya pendapat yang lebih kuat diambil itu adalah tunggu sampai lahir. Ya, tunggu sampai lahir. Ya, terserah mau nikah atau tidak. Itu untuk menjaga kehormatan orang yang mempunyai kehormatan agar tidak sekali lagi hubungan laki-laki perempuan itu hubungan yang bebas gitu. Wallahu taala alam. Seperti itu untuk pertanyaan pertama ya Ustaz ya. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Pertanyaan kedua, jika menikahkan anak dan diwakilkan ke wali hakim, ada syarat-syarat khususnya atau tidak? Menikahkan anak maksudnya diwakilkan kepada orang lain, bukan wali hakim ya? Tulisannya diwakilkan ke wali hakim, tapi mungkin ke orang lain. Jadi ada ke orang lain tuanya, maksudnya, baik kepada naib maupun kepada siapapun ya boleh, ya boleh, asal yang dipasrai ini adalah orang yang memang orang yang baik, orang yang terutama yang agamanya lurus begitu ya. Kepada siapapun boleh, misalnya ada yang mau menikah sekarang diwakilkan kepada saya boleh. Nah, saya yang nanti akan membantu menikahkan atas nama saya nikahkan kamu ya sebagai wakil dari bapakmu gitu. Itu boleh, pada siapapun boleh. Yang diwakili harusnya orang yang agamanya baik agar lebih berkah ya. Terus lanjut apa lagi? Jadi tadi ditanyakan lagi Ustaz, kalau misalkan hanya via telepon gitu, misalkan di luar negeri, kemudian kan di Taiwan misalkan ada perempuan, kemudian lewat telepon saja sudah diwakilkan gitu, boleh Ustaz ya? Boleh ditelepon saja dan memang harus betul-betul dipastikan ya. Kenapa kalau diwakilkan? Saya dulu mau adik saya karena bapak saya sudah meninggal, adik saya nikahkan juga saya wakilkan. Kalau sekarang kan bisa video call ya cara mewakilkannya ya. Gampang sekarang itu bisa tampak kelihatan. Saya mewakilkan minta diwakili untuk menikahkan ke Pak Naib. Pak Naib minta tolong saya karena tidak bisa melihat kondisi sana, silahkan saya minta untuk diwakili Bapak untuk menikahkan adik saya. Nggak menjadi masalah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini yang saya agak deg-deger nih pertanyaannya Ustaz.
apakah sah seorang laki-laki yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama sampai bahkan misalkan sampai punya anak? Ya, Saya ulangi Ustaz, apakah sah misalkan seorang laki-laki itu menikah tanpa sepengetahuan istri pertama Ustaz sampai punya anak dan seterusnya? ya. Gini, pernikahan itu jangan hanya masalah fikihnya yang dilihat ya. Kayak misalnya juga sholat begitu, jangan hanya masalah fikihnya yang dibahas ya, tapi juga masalah adabnya. Ya. Karena apa? Antara adab dan fikih ini kalau dilaksanakan itu baik semuanya baik ya. Seperti misalnya menikah tanpa izin istrinya, sesuai dengan syariat ya sah karena memang tidak ada disyaratkan menikah lagi itu izin istri. Dan kalau izin istri itu kan memang agak berat ya, biasanya itu ya agak berat. Tidak hanya agak ya, sangat berat ya. Seandainya sampai punya anak dan sebagainya nggak masalah. Cuman dari sisi etika ya, etika adab itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi menikah itu tidak hanya menjaga kehormatan istri, tidak hanya menjaga kehormatan suami, tapi juga menjaga kehormatan keluarga besar. Dan bagaimana silaturahim itu berjalan dengan baik. Dan tidak ada saling curiga mencurigai. Jadi kalau mau menikah lagi, ya betul-betul dipikirkan agar rumah tangga yang pertama tidak hancur begitu, tidak tenggelam. Jangan sampai menikah lagi menghancurkan rumah tangga yang telah dibangun sejak dari awal. Sekali lagi bahwa poligami tidak perlu izin istri, tetapi secara etika kemanusiaan yang telah berjuang bersama dari awal perlu dikondisikan, perlu diperhatikan apabila saya menikah lagi, apa konsekuensinya. Kira-kira perasaan istri saya itu bagaimana. Kemudian keluarga besar saya, keluarga besar istri itu bagaimana. Ya. Kalau kepengen poligami mah laki-laki kepengen semua. Ya. Tidak ada yang ditanya, kamu mau poligami nggak mau, itu nggak ada. Gitu. Tetapi ya itu tadi, jangan hanya melihat dari sisi fikihnya, karena kita ini melihat yang terjadi pada rumah tangga Rasulullah SAW, mengelola kecemburuan itu bukan perkara yang mudah dalam kehidupan. Ya. Keadilan dari sisi waktu dan keadilan dari sisi harta juga harus betul-betul diperjuangkan dan betul-betul didetailkan gitu. Ya. Kalau gajinya 30 juta per bulan ya monggo aja. Tapi kalau gajinya 5 juta per bulan, istri yang pertama saja masih kurang, kok mau nambah lagi, ini dia mau nafkahi dari mana gitu ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau mau konsultasi masalah poligami, yang mau poligami bisa ke saya, nanti bisa ngobrol bareng. Kira-kira saya ukur dia mampu enggak untuk poligami. Kalau enggak ya sabar dulu begitu. Allah Ta'ala a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini ada dari peserta dari Anggi Anggraini Ustaz. Assalamualaikum, mohon izin Ustaz, apakah kewajiban yang bisa dilakukan, dan jadi ditanya hak dan kewajiban dari suami istri kalau misalkan LDR, misalkan istrinya di Indonesia kemudian suaminya di Taiwan begitu Ustaz. Itu hak dan kewajiban suami istri yang sedang LDR seperti ini seperti apa Ustaz? Ya kalau bisa nggak LDR, masa mau membuat keturunan dengan LDR di download, di upload dan download. Jadi gini, boleh LDR tapi jangan lama-lama, itu nggak sehat.
Ya, jangan lama-lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mesti diajak, itu ada istrinya yang diajak. Gitu. Dalam sebuah perjalanan jauh ada yang diajak. Itu pun ya sekali lagi bahwa kadang diajaknya lebih dari satu orang. Artinya itu sebuah uswah gitu ya. Kalau bisa itu jangan LDR. Ya. Oh, nyari uang lebih banyak. Nyari uang bersama istri di rumah. Hati tenang, rezeki datang, hati nyaman. Kan begitu ya. Istri jauh, ya. Semakin lama semakin mengeluh. Malah pikiran itu puyeng, pusing. Akhirnya malah nggak fokus. Ya berusaha diajak lah. Dalam kondisi sesulit apapun diajak, sesempit apapun diajak. Ya, itu yang normal ya. Ingin menjaga istri, menjaga anak dari api neraka keberjauhan, gimana caranya? Memantau istri itu di rumah gimana? Menjaga kehormatan istri di rumah gimana? Anak juga gimana mantu ya? Kalau bisa dalam waktu-waktu tertentu ada target supaya tidak LDR. Dipotong itu namanya LDR, jangan LDR terus. LDR seminimal mungkin. Misalnya 1 tahun ngurus apa ya administrasi supaya bisa ngajak istri dan anak. Itu lebih baik. Atau suami pulang ke Indonesia dari Taiwan, ya, pulang ke Indonesia, nyari kerja di Indonesia. Makanya yang sering saya sayangkan itu adalah para pelaut itu loh. Ternyata ya Allah, sehebat-hebatnya iman pelaut. Itu kayak apa itu imannya? Tanya sendiri nanti saya pelaut. Karena saya punya banyak saudara dari istri yang pelaut itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu di laut? Apa kamu gak kangen sama anak istrimu? Apa? Banyak orang yang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik karena dia di tengah laut. Ya. Gimana bisa menjaga iman? Makanya harus cepat ya. Jangan jadi pelaut. Pelaut itu hanya apa ya, mencari modal sebentar terus jangan menikmati gitu. Ada hancur keluarganya. Ya, tidak ada yang beres di keluarga dari pelaut itu. Ya. Saudara-saudara itu. Jadi sudah saya kasih nasihat. Kalau memang ada modal, ayo turun dari laut udah. Insya Allah rezeki Allah di mana aja. Sudah ditulis oleh Allah, nggak usah dikejar-kejar sampai menjauhi anak istri terus-menerus itu bagaimana? Jaga iman, jangan sampai kita mencari apapun ya rezeki Allah, tapi iman kita tergadaikan, gitu jangan sampai. Allah Taala alam. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ini ada beberapa lagi pertanyaan Ustadz, jika berkenan. Ini misalkan ada kasus-kasus di Taiwan itu, misalkan ada seorang istri minta mengajukan cerai gitu Ustadz, gugatan cerai ke suami. Cuman mungkin proses perceraiannya mungkin sudah selesai, tapi suratnya belum datang dari pengadilan. Nah, ini misalkan perempuan ini menikah lagi, tapi surat belum di tangan, itu apakah diperbolehkan atau tidak Ustadz? Itu seperti apa Ustaz? Jangan, kalau suratnya belum ditandatangani, nanti dicocokkan tanggal cerainya. Loh, dia nikahnya kok sebelum tanda resminya cerai, ini malah bahaya nanti. Jangan ya, sabar ya. Ya memang dalam sebuah proses harus sabar ya, jangan gegabah ya. Sekali lagi, administrasi itu sangat penting. Itu tadi, ada seorang akhwat, setelah dihitung lahirnya itu ternyata dihitung dengan tanggal pernikahan bapak ibunya itu kurang dari 6 bulan. Dianggap bahwa dia itu hasil dari hubungan gelap. Gitu ya. Nah, ini bahaya.
Makanya penting masalah administrasi. Ya, administrasi itu penting, terutama tanggal. Itu penting dan itu harus dijaga. Karena memang hidup ini dengan aturan-aturan yang ada. Kalau sampai lewat atau sampai belum, ya janganlah. Sabar ya, sabar dulu ya prosesnya sambil berdoa kepada Allah bahwa apa yang terjadi itu adalah takdir Allah dan takdir Allah harus disikapi dengan baik untuk meningkatkan nanti ke depannya keimanan dan ketakwaan serta hal-hal yang kurang baik mudah-mudahan bisa hilang begitu dari kehidupannya. Monggo. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Jadi misalkan seorang orang tua itu mau menikahkan anaknya, cuman anaknya karena tidak kunjung mempunyai calon, akhirnya dicarikan calon sendiri Ustadz. Kemudian sudah ditanyakan kepada anaknya, kemudian anaknya ini sebenarnya kayaknya menolak, tapi karena umur sudah, tapi tidak secara jelas gitu Ustaz. Jadi kalau ditanya diam, tapi ada gelagat itu tidak mau. Sementara kesempatan sudah diberikan itu 5-6 tahun untuk mencari calon sendiri, tapi nggak dapat. Akhirnya karena dari orang tua itu agak sedikit memaksa dalam artian ya tidak sampai memukul, tapi mendiamkan anak, kemudian ditanyakan mau atau tidak, akhirnya mau. Menikah Ustadz, setelah menikah itu ternyata hubungannya kurang langgeng, kurang harmonis. Ini yang ingin ditanyakan, bagaimana hukumnya untuk orang tua yang seperti ini, kemudian untuk putrinya yang seperti itu juga kalau ditanya sebenarnya kayaknya nggak mau tapi kurang jelas gitu. Iya. Memang bisa dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu bisa yang namanya pernikahan langgeng, kemungkinan kedua yang tidak langgeng dalam kondisi yang serba simalakama ya. Anak disuruh nyari sendiri nggak ketemu-ketemu, kemudian ditawari juga gimana gitu. Ya. Yang penting adalah orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Bagi anak-anak yang model seperti itu, orang tua memang sudah harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, sebagai orang tua harus memastikan yang dijodohkan itu adalah orang baik. Kalau orang baik laki-laki itu apa sih ini kan gitu ya. Ya laki-laki yang menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Artinya menjalankan kewajibannya, dia ngajari sholat ya, sholat terutama masalah ibadah pokok fundamental yaitu dipastikan laki-laki itu adalah orang yang sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab dari segi nafkah. Ya, adapun dia itu ganteng nggak ganteng itu urusan lain lagi lah ya. Itu nanti bisa dipermak juga ya. Kalau kurang ganteng disuruh apa kayak gitu ya, disuruh facial apa itu urusan nanti. Nah, anak yang diberikan alternatif oleh orang tua yang seperti ini itu harusnya ya memang nurut gitu, nurut ya. Kadang begini ya, kita itu kadang begini. Apakah menikah itu harus didasari cinta gitu ya? Itu yang sering menjadi pertanyaan yang dilematis gitu. Apakah aku menikah itu harus didasari dengan cinta? Ya disuruh memandang itu ya memang bagi laki-laki ya, bagi laki-laki itu ya memang dipastikan laki-lakinya itu tertarik gitu. Karena laki-laki itu memang stressingnya itu ya kepada keindahan. Jadi paling enggak kenapa Jabir radhiyallahu an disuruh, kenapa kamu enggak ngelihat dulu? Ya enggak apa-apa, enggak ngelihat enggak apa-apa Rasulullah. Supaya kamu itu betul-betul ya, karena laki-laki kan fokus itu ke fisik.
Adapun perempuan itu biasanya tidak fisik begitu ya. Nah, ini harus ketemu ya, ketemu. Makanya nanti seorang ibu, seorang anak atau seorang orang tua itu istikharah dulu ya, istikharah dan istisyarah. Istikharah memohon kepada Allah, ya Allah, apakah yang saya jodohkan untuk anak saya tepat? Bagi yang mau menikah, ya Allah, apakah yang dipilihkan orang tua sudah tepat? Kemudian istisyarah, konsultasi kepada orang soleh. Itu dipertemukan antara semua. Jadi ketika dipertemukan itu harus ada orang ketiga yang soleh untuk memutuskan. Tanya, Neng, bener toh kamu itu setuju dengan apa yang dipilihkan orang tuamu? Kalau enggak bilang sekarang, ini sebelum terjadi, ya seperti itu. Itu yang diperintahkan. Jadi harusnya orang tua juga harus betul-betul memastikan daripada anaknya nanti tertekan terus gitu hidupnya. Saya kira seperti itu. Lakukan istikharah dan istisyarah itu akan lebih tepat begitu. Baik. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya atas semua pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah kita cukupkan sampai sekian dulu untuk tanya jawab. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti bisa dihubungi lewat izin Instagram ya Ustadz ya, @faturrahman. Fatur Rahman dan seterusnya. Baik. Atau via kami di Formit. Terima kasih banyak. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu foto sesi bersama Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya. Mungkin mohon izin bisa di-on-kan dulu terutama untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan kalau memang belum bisa karena tidak memakai hijab bisa tetap ya. Kita foto dulu. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk wall yang selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Menginjak acara yang terakhir, mohon bantuannya Ustadz untuk bisa kita tutup. Sebelum ditutup itu minta bantuan untuk memberikan doa bersama untuk kami semua yang ada di sini. Dengan bantuan doa ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana rahmataka narju fala takilna ila nufusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak atas doanya Ustadz. Kita menginjak acara terakhir
yakni penutupan. Mari kita tutup acara kegiatan hari ini. Semoga acara kegiatan hari ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di sini. Yang jumbo-jumbo, misalkan sudah ada calon, bisa segera menikah ya. Setelah tahu rukun, syarat, dan sunah-sunah dari pernikahan ini. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih kepada masukan atas segala bentuk sharing ilmunya hari ini kepada kita semua. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Kepada teman-teman panitia baik dari Formit maupun Salimah atas penyelenggaraan acara hari ini, dan kepada sponsor kami Cauri Express serta para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya hari ini. Saya tutup acara kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih, semoga sehat semuanya di Taiwan, di Indonesia. Amin Ustaz. Yes.